Shalom, permisa yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Berkati supaya apa yang kami pelajari dapat membuat kami mengerti dan kami dapat menjadi lebih dekat kepadamu. Berkati firman ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 25 Juli 2023 berjudul Menghancurkan Dinding Pemisah. Tindakan apakah yang menurut Paulus telah diambil Kristus terhadap hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya? Mengapa dia mengambil tindakan ini? Dalam Efesus 2 ayat 14 dan 15, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Paulus rupanya menyinggung di sini pagar yang mengelilingi pelataran Israel di bait suci yang didirikan Herodes dan ancaman kematiannya. Paulus membayangkan tembok ini runtuh dan orang bukan Yahudi diberikan akses penuh untuk menyembah Allah. Tembok seperti itu, kata Paulus, disingkirkan oleh salib. Karena di sana kita belajar bahwa kedua bangsa ini, Yahudi dan bukan Yahudi, sebenarnya adalah satu. Beberapa orang percaya bahwa Efesus 2 ayat 14 dan 15 mengajarkan 10 perintah, termasuk perintah sabat, dihapuskan atau dibatalkan oleh salib. Namun dalam Efesus, Paulus menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap 10 perintah sebagai sumber untuk membentuk pemuridan Kristen. Dia mengutip perintah kelima dan menyinggung yang lain. Ini sejalan dengan pernyataan Paulus sebelumnya tentang hukum. Dia membahas penyalahgunaan hukum, tetapi dia menghormati hukum itu sendiri dan mengasumsikan kesinambungannya. Oleh karena itu, menggunakan ayat-ayat ini untuk menghapus 10 perintah, terutama mengingat semua ayat lain dalam Alkitab tentang kekekalan hukum. Jelas, merupakan salah tafsir atau maksud Paulus di sini. Sebaliknya, setiap penggunaan hukum untuk mendorong perpecahan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, dan khususnya untuk melarang masuk orang bukan Yahudi dalam persekutuan penuh di antara umat Allah dan akses untuk beribadah, akan menjadi laknat bagi Paulus dan penyalahgunaan maksud ilahi untuk hukum. Hukum dalam Efesus 2 ayat 14 dan 15 bisa jadi merupakan aspek seremonial dari hukum yang memisahkan orang Yahudi dari orang bukan Yahudi, yang diwakili dalam frasa yang rumit. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, atau itu adalah keseluruhan perjanjian lama. Sistem hukum perjanjian seperti yang telah ditafsirkan, ditambahkan, dan disalahgunakan sebagai pemisah untuk menjauhkan orang Yahudi dari orang bukan Yahudi. Ketegangan apakah di antara umat Advent atau di antara anggota komunitas Kristen lain yang lebih luas yang perlu dihadapi dan diatasi? Mengapakah kasih kita yang sama kepada Kristus cukup mengatasi ketegangan ini? Kiranya firman ini dapat memberkati kita, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu yang begitu indah ini ya Tuhan. Berkati supaya apa yang kami telah dengar dan kami telah pelajari pada hari ini dapat membuat kami masing-masing dapat bertambah dekat kepadamu dan kami dapat menjadi teladan bagi orang lain ya Tuhan. Berkati firman ini ya Tuhan bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.